Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan upload lagi satu video tip bagaimana ngecek untuk memilih mobil niaga supaya menjadikan invest dan penunjang usaha, supaya tidak diterpa kerugian nilai susut yang begitu tinggi, sehingga akan menjadikan kita menjadi kapok dalam memilih mobil usaha yang notabene mobil bekas. Nah, ini satu tip. Nah, ini L397. Ini sebagai tukar pengalaman saja. Ini video singkat. Ini L397 teman-teman. Ini dulu dibeli sekitar 5 tahun yang lalu dengan harga sekitar 60 sekian juta. Keadaannya masih orisinil, juga ada sepet-sepetnya sedikit di bagian kanan, tapi secara keseluruhan ini masih orisinil kabinnya teman-teman. Nah, ini baknya sudah diganti. Ini teman-teman, ini 5 tahun setelah dipakai dalam usaha material teman-teman. Ini tidak ada nilai susut. Ini bahkan di pasaran sekarang bila ditawarkan, ini realnya masih di atas 60 juta. Jadi ini sudah membantu kerja, menguntungkan. Perawatannya juga tidak banyak, cuma secukupnya. Tapi ketika kita pernah dijual saat ini, 5 tahun yang lalu beli, ini masih untung malah. Nah, bagaimana tipsnya teman-teman? Ini kita akan jelasin. Yang pertama teman-teman, kita memilih mobil L300 ini sebenarnya dari tahun 88 yang sudah cc-nya 2500 sampai sekarang itu mesinnya hampir-hampir sama lah, spare partnya juga kaki-kakinya sama, cuma perbedaannya di power steering. Ini sudah di variasi menjadi lebih tinggi kalau sekarang yang Euro itu, tapi secara keseluruhan masih sama teman-teman. Yang pertama, supaya tidak ada kerugian yang terlalu tinggi menjadi invest, ini kita pilih yang pertama kabin teman-teman. Kalau lihat mobil second itu, ini walaupun misalnya tahun 88 atau 97 atau 2000 sekian yang masih coklat, kita pilih kabinnya yang seperti ini teman-teman. Cirinya masih banyak orinya teman-teman. Ini bedanya teman-teman, kalau kita jual itu secondnya itu kalau masih ori mudah teman-teman. Nanti perbandingannya mesin sama kabin itu pertimbangannya kabin dulu teman-teman. Kalau kabin orisinil ini atau kabinnya yang sudah jelek atau 2 kali bekas kropos atau bekas pernah nabrak, itu kita perbaiki, habisnya lebih banyak, lebih daripada 3 juta lebih. Tapi kalau mesin rusak itu 3 juta sampai 5 juta itu kalau turun mesin sudah bagus kembali. Tapi kabin itu kalau sudah jelek, kita bangun lagi, kita cat ulang lagi, itu 5 juta enggak cukup teman-teman. Dan dikasih 5 juta pun nanti nilainya jual itu juga tidak meningkat. Maka kita usahakan pilih bagaimana yang kabinnya masih ori. Ini tanda-tandanya ori, ini catnya masih aslinya kelihatan masih lempeng teman-teman. Nah, ini biar kita itu mau beli mobil mahal nggak apa-apa, tapi tidak kemahalan. Gimana teman-teman? Nah, ini teman-teman masih ori,
kelihatannya ini kotor, kelihatannya masih kayak catnya sudah mengelupas, tapi ini malah orisinil teman-teman, masih orisinil. Nah, ini masih orisinil, kita pertahankan teman-teman. Ini seandainya kita cat ulang teman-teman, kita cat ulang nih, kita cat ulang. Sekarang penawarannya misalnya 60 juta, kita cat ulang taruhlah 3 juta atau 4 juta, nanti nilainya juga malah tidak menarik teman-teman. Nah, mending seperti ini orisinil, orang akan lebih menarik teman-teman. Kemudian teman-teman kita cek bagaimana kaki-kaki teman-teman. Nah, setirnya ini wormnya speleng enggak ini, sama kaki-kakinya dinaik ini masih enak enggak. Pertimbangan setelah kabin kaki-kaki teman-teman, karena kita memperbaiki kaki-kaki supaya lebih enak, ini juga lebih mahal daripada perkara mesin. Mesin ini alternatif terakhir saja teman-teman. Bagaimana kaki-kakinya enak, naikannya enak, tidak sepeleng. Setelah itu kita perhatikan daripada gardanya teman-teman. Gardan persneleng enak. Kalau gardan ini bagus teman-teman, ini kalau seandainya pertimbangannya dengan mesin ini, kita titik beratkan ke gardan. Karena gardan ini kalau sudah sealnya enggak orisinil lagi, udah diganti, kebanyakan gantinya bukan barang orisinil teman-teman. Karena yang orisinil ini gardan ini juga harganya mahal. Jadi kita cek gardanya masih ori. Nah, ini kalau masih ori, nah, walaupun mesinnya ini keadaannya kurang, masih sudah dipakai lama, sudah mulai turun mesin, tidak masalah, kita tinggal menganggar saja 3-5 juta kita anggarkan, nanti mesin menjadi baru lagi teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau kita mendapati mobil yang keadaannya masih ori untuk kita pakai bekerja seperti material, kita tukar atau kita simpan saja yang orisinilnya ya, karena yang orisinil ini untuk buat material kurang cocok teman-teman. Sayang nanti nilai purnanya menjadi turun. Kita simpan, kita carikan bak yang model buatan di bengkel ini teman-teman, bak bordes lebih tebal, ini akan awet teman-teman. Nah, kayak ini, bak bordes namanya teman-teman, ini buat usaha mantap. Ini teman-teman kalau pilih bak bordes juga yang kuat, yang tebalnya ini sekitar 1,8 apa lebih teman-teman, biar awet. Nah, ini bak bordes teman-teman, banyak asli yang orisinil kita simpan. Nanti seandainya kita mau ganti lagi, kita jual, nilai susutnya ini tidak begitu banyak atau bahkan untung seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman perlu kita pahami bahwa L300 ini tahun dari 88 yang sudah coklat sudah 2500 cc sampai sekarang itu mesinnya hampir sama, kecuali yang Euro sekarang teman-teman. Jadi kita kalau memilih mobil bekas ini yang penting keadaannya teman-teman, jangan melihat tahun tua. Kalau bagus pajaknya malah lebih murah teman-teman. Jadi bagaimana kita pahami bahwa barang bekas ini sesuai sejarahnya, bukan masalah tahunnya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, kabinnya bagus, sasisnya bagus, naikannya enak, ini mobil niaga bekas tapi tidak terlalu istilahnya terlalu berat untuk bekerja. Jadi ini satu contoh saja teman-teman, ini beli
5 tahun yang lalu dengan harga 60 juta, sekarang pasarannya juga masih 60 juta. Nilai susnya tidak begitu banyak, kendalanya juga tidak begitu banyak, dan ini sudah dipakai untuk bekerja setiap hari, sudah mendapatkan uang, sudah menunjang usaha. Ini menjadikan satu keuntungan. Jangan takut untuk beli mobil yang mahal daripada kita kemahalan, teman-teman. Mahal dengan kemahalan ini berbeda jauh. Tapi kalau mahal ini kita nilai barang ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita saling berbagi. Nanti kita share video-video berikutnya. Ya, tolong bisa dibantu untuk mengkomen, ya, untuk di like dan untuk di subscribe, untuk menjadikan pertemanan kita menjadi teman yang bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.